Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, selamat pagi Indonesia kembali hadir kali ini bersama saya, Tantri Murdopo. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM belum lama ini mewajibkan para produsen air minum dalam kemasan atau AMDK yang menggunakan plastik polikarbonat sebagai bahan pengemas produknya untuk wajib mencantumkan label peringatan bertuliskan berpotensi mengandung BPA. BPA atau bisphenol A yang umum digunakan dalam pembuatan botol plastik termasuk galon air minum dikhawatirkan kandungannya dapat bermigrasi dan tercampur pada air minum sehingga berbahaya bagi kesehatan. Seperti apa penerapan aturan ini berlaku dan apa hal yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua ini sebagai konsumen? Untuk menjawabnya sudah hadir bersama dengan kami di sini ada Dr. Gigi Ririn Arminsyih Wulandari. Beliau ada dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, selamat pagi. Dan juga nanti akan melalui sambungan telepon ataupun juga Zoom ada Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, Bang Aris Merdeka Sirait. Selamat pagi Bang. Apakah sudah terhubung bersama dengan kita pagi hari ini? Ya, nanti kita akan sapa kembali Bang Aris, tapi saya ingin berbincang-bincang dengan Bu Ririn terlebih dahulu. Bulan Juni lalu diresmikan sudah atau disebutkan kepada publik mengenai pelabelan ini, Bu Ririn. Dan berkali-kali juga Ketua BPOM menyebutkan, ini saya kutip dari pernyataan beliau, ini adalah upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Itu kenapa kita ingin berbincang dengan Bu Ririn hari ini. Tapi pandangan Ibu? Ya, saya rasa regulasi ini harus kita sambut dengan baik karena ini kan untuk kepentingan kita ya, sebagai kita adalah bagian daripada masyarakat. Karena kita juga wajib tahu bahwa apakah barang-barang yang kita konsumsi itu aman. Dan saya rasa untuk produsennya sendiri juga kalau dia memang mengikuti koridor atau standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya, BPOM, berapa kadar BPA yang digunakan tentunya adalah sesuatu hal yang aman buat kita ya. Jadi mari kita sama-sama ini untuk kepentingan kita, keamanan dan kepentingan kita semua. Oke. Sebetulnya kan ini masalah tadi Ibu mengatakan kata kuncinya adalah kepentingan dan keamanan kita semua. Nah, resikonya tuh sampai sejauh mana sih Bu? Mungkin masyarakat itu, karena sekarang tuh pro kontra tuh banyak sekali setelah dikeluarkannya pernyataan ini oleh BPOM. Ada yang kemudian setuju, ada yang tidak setuju masalah pelabelan ini. Tapi apa sih yang merugikan kita mengenai BPA ini sebetulnya? Ya, kita tidak bisa terlalu cepat gitu ya menjudge bahwa ini saya misalnya cacat atau saya menjadi tidak sehat gitu itu karena BPA ini atau air ini, itu tidak, itu kan karena kita harus melalui suatu penelitian untuk mengkajinya. Tapi alangkah baiknya juga kita bisa mempunyai pengetahuan ya dampak daripada BPA-nya itu terhadap manusia itu apa saja, karena dia menyerang sistem endokrin. Artinya di sini adalah sistem hormonal yang terserang, menjadi apa ya, infertilitas ya. Jadi artinya kandungan kualitas dari spermanya kurang baik atau sel telurnya kurang baik gitu ya, sehingga menghasilkan janin juga yang mungkin tidak sehat gitu kan. Nah itu kan tidak harapan kita ya. Banyak juga ya tentang jantung, kemudian diabetes mellitus, obesitas ya. Jadi ke anak-anak juga yang dikhawatirkan menjadi anak-anak autism atau anak-anak yang terbelakang. Tapi itu tentunya harus dalam jumlah yang cukup banyak yang terserap di dalam tubuh kita. Oke, ini karena Ibu sudah menyebutkan soal anak-anak dan ini adalah masa depan bangsa kita sebetulnya, maka kita akan segera terhubung dengan Ketua Komnas Perlindungan Anak, Bang Aris. Sudah terhubung bersama dengan kita. Pagi Bang, apa kabar Bang? Kabar baik. Ya, sorry tidak bisa memberi gambarnya karena ada masalah. Karena kan saya jauh dari Semarang. Iya. Bang Aris, ini kalau kita bicara mengenai tadi statement yang sudah dikeluarkan oleh BPOM karena memang merevisi undang-undang dan menyatakan harus memberikan label untuk BPA ini, dan anak-anak termasuk konsumen yang paling banyak juga mengkonsumsi air dalam kemasan galon. Komentar Anda terlebih dahulu Bang Aris. Karena anak-anak ini kan masa depan bangsa. Tadi Bu Ririn di sini sudah mengatakan bahwa dampaknya ternyata sangat banyak apabila kemudian kita lalai mengenai hal ini. Iya, saya kira Komnas Perlindungan Anak sejalan dengan BPOM ya.
yang terus berjuang untuk menyelamatkan anak-anak dari bahaya BPA terhadap kesehatan anak, bayi dan janin. Karena apa? Karena BPA itu dari hasil yang kami pelajari, yang kami kumpulkan informasi dari para peneliti dan pakar, bahwa BPA itu dapat memicu berbagai masalah kesehatan di otak dan kelenjar prostat pada janin, bayi dan anak-anak. Selain itu, bahan kimia ini juga dipercaya bisa memicu perubahan perilaku pada anak. Oleh karena itulah konsentrasi Komnas Perlindungan Anak, karena memang dampak dari BPA itu selain dapat memicu masalah-masalah kesehatan di otak, tetapi juga di kelenjar prostat. Kita bisa bayangkan kalau itu menyerang pada anak-anak, janin, bayi, dan ibu-ibu yang juga sedang melahirkan. Nah, sementara pada orang dewasa, BPA juga diyakini dari hasil penelitian itu dapat menyebabkan gangguan kesuburan. Ya, kan bahaya ini, baik pada wanita maupun pada pria. Sebuah penelitian yang kami kumpulkan menunjukkan bahwa wanita dengan riwayat keguguran berulang itu memiliki kadar BPA 3 kali lebih ya tinggi dibanding dengan wanita yang sukses dengan kehamilannya. Nah, sementara kepada pria dengan kadar BPA tinggi memiliki kecenderungan ini sangat membahayakan menghasilkan embrio dengan kualitas yang rendah. Itu artinya anak-anak akan lahir dalam situasi yang tidak baik. Karena pria juga berisiko mengalami kesulitan ereksi, itu bahaya BPA ya. Nah, bagi laki-laki bukan hanya perempuan tetapi bagi anak-anak juga. Nah, kajian-kajian lain misalnya dampak pedanan BPA terhadap perkembangan manusia juga ditemukan pada studi lainnya adalah peningkatan perilaku depresi, kecemasan seperti yang tadi Ibu dari BPOM katakan, agresi, emosional yang relatif serta gangguan sosial pada anak termasuk outcome kelahirannya, gitu kan? Nah, ini juga peristiwa-peristiwa yang berdampak pada anak. Oleh karena itu, kami tentu Komnas Perlindungan Anak mendukung Badan POM yang terus-menerus memberikan regulasi-regulasi supaya industri itu tidak dominan gitu ya terhadap kerusakan masa depan anak-anak, khususnya pada janin, pada anak. Karena itulah maka Komnas Perlindungan Anak ya tentu mendukung mengapa kita peraturan PRK 31 yang saat ini sedang digulirkan, maka Komnas Perlindungan Anak itu penting sekali mendukung itu karena itu merupakan pelabelan terhadap BPA itu sendiri, begitu. Bang Aris, tapi apakah kemudian Abang merasa bahwa adanya kewajiban pelabelan ini sudah cukup atau instrumen ini sudah cukup untuk melindungi anak-anak dari penjabaran yang sudah Abang sampaikan tadi? Belum nampak. Itu semua itu kan hanya kesadaran orang tua kalaupun ada orang tua. Tapi anak-anaknya kan perilaku anaknya kan nggak tahu. Gitu kan, yang menentukan imunitas terserang BPA itu kan ibunya, bukan anaknya. Karena itu maka perlu ada aturan yang jelas tentang pelabelan itu. Tidak cukup dengan A7 misalnya kode-kodenya, tetapi harus yang mudah dipahami oleh ibu-ibu dan anak. Karena proses migrasi BPA itu cukup berbahaya kan, karena itu juga adalah yang dikonsumsi, yang dipakai oleh para orang tua. Nah, dari segi konsumen, anak-anak bukanlah penentu, itu yang pentingnya. Komnas Perlindungan Anak melihatnya itu, mereka masih tergantung dengan orang tua atau orang yang lebih dewasa untuk memiliki barang yang akan dikonsumsi. Jadi kalau orang tuanya sendiri juga tidak paham tentang pelabelan itu yang jelas, maka ini dapat berbahaya. Daya tahan dan sistem kekebalan tubuh anak, bayi dan janin tidak sempurna seperti orang dewasa, maka pelabelan itu sangat penting. Karena ini satu alat ukur bagaimana kesadaran masyarakat. Jadi saya mendukung Badan POM ya sejak awal ya, karena Badan POM pemegang regulasi, yang membuat regulasi yang bisa membangun kesadaran masyarakat, termasuk memberikan kewajiban kepada perusahaan. Apa sih salahnya kalau perusahaan itu memberi tanda-tanda seperti yang di Eropa itu kan bukan tanda kecil A7, itu kan besar-besar itu.
sebuah produk itu yang sudah bebas BPA itu harus tertera di situ gitu. Oke. Apalagi Baik. kalau ibu-ibu sekarang ini kan mengkonsumsi Baik. plastik yang menengah bawah kan begitu, Mbak. Ya, baik. Bang Aris ditahan dulu karena kita masih akan bertanya lebih lanjut lagi, termasuk juga bersama dengan Ibu Ririn di sini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah di Metro TV. Pemirsa, bulan Juni lalu BPOM merevisi peraturan Badan POM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Jadi sejumlah air minuman dalam kemasan yang menggunakan kemasan plastik polikarbonat atau PC wajib diberikan warning label berpotensi mengandung BPA. Saya ingin bertanya kepada Ibu Ririn dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Bu Ririn, kenapa kemudian BPA ini menjadi perhatian khusus? Apa yang kemudian kalau BPOM mengeluarkan statement keras seperti ini atau regulasinya kemudian sampai dirubah, berarti kan ada perhatian khusus mengenai BPA ini yang mungkin masyarakat juga wajib tahu mengenai hal ini, Bu. Ya, makasih ya. Karena BPA itu adalah salah satu campuran yang dimasukkan untuk memproduksi galon ya di sini. Karena sifatnya dia adalah membuat galon itu kuat dan keras, gitu. Karena ya itu artinya kenapa itu menjadi pilihan. Karena untuk kemasan plastik ini nih, air minum dalam kemasan itu bisa campurannya macam-macam. Tapi salah satu yang di sini yang kita angkat ini adalah BPA karena memang dampak yang ditimbulkan akibat migrasi daripada BPA ke dalam air minum itu. Nah, kalau kita lihat itu tidak saja di dalam isi galon karena ada kode simbol ya yang tertera di bawah botol. Oke, jadi ini cara sederhana untuk mengetahui sebetulnya ya, Bu, ya, bagaimana ada tidak kandungan BPA dalam kemasan. Seperti ya, itu. Jadi atau? kalau polikarbonat itu campurannya itu adalah dengan BPA. Itu adalah simbolnya simbol nomor 7. Simbol nomor 7. Nomor 7 Itu pasti yang ada di bawah kemasan. Bawah kemasannya Oke. itu. Jadi botol-botol air minum pun juga ada. Nah, artinya kita tidak boleh menuangkan dalam botol itu misalnya air panas karena dikhawatirkan dengan adanya panas itu adanya migrasi. Tapi memang sifat dari kita harus tahu sifat daripada zat kimia daripada BPA itu pada suhu berapa dia yang akan lepas ke dalam air minum tersebut. Oke. Gitu. Nih, hal-hal seperti ini sebetulnya yang tidak diedukasi lebih lanjut lagi kepada masyarakat, terutama mungkin para orang tua. Bang Aris masih terhubung bersama kita, Ketua Komnas Pelindungan Anak. Bang Aris, kalau melihat tadi di segmen sebelumnya Anda mengatakan bahwa yang paling penting adalah edukasi. Jadi sekarang langkah yang paling tepat seperti apa, Bang Aris? Ya, saya kira perlu informasi yang sangat gampang yang dapat dicerna gitu ya, dapat dilaksanakan dengan gampang. Misalnya soal tadi yang disebutkan bahwa cara yang paling sering adalah kan migrasi itu melalui pemanasan. Seringkali kan ibu-ibu memanaskan, katakanlah botol susu kan dipanaskan dulu pakai siraman air panas, dan itu terjadi banyak pada ibu-ibu yang memiliki balita, dan tidak jarang juga untuk mensterilkan alat makan dan minum itu dengan cara mencuci dengan air panas seperti yang saya katakan. Nah, ini kan pengetahuan ini yang harus dilakukan karena apa? Pada suhu ruang tanpa pemanasan memang migrasi BPA tidak terlalu cepat, pelan dia. Namun bukan berarti nol dari bahaya BPA. Tetap saja ada risiko migrasi BPA ke makanan atau minuman, ya toh tidak hanya pada alat-alatnya saja, tetapi juga tercampur pada makanan. Nah, kemudian juga migrasi BPA lainnya bisa dengan cara kadang-kadang kan kita mencuci dengan keras ya, tidak sedikit produk makan dan minuman harus dikocok dulu baru dimakan atau dikonsumsi. Nah, kemudian kita seringkali mencuci kemasan plastik dengan menyikat dan menggosok hingga permukaannya itu luka. Goresan inilah yang membuat migrasi lebih mudah. Nah, oleh karena itu, ya sejalan dengan tujuan dirumuskannya standar nasional Indonesia SNI terhadap air mineral yang merupakan revisi dari SNI nomor 13553 mengenai air minum dalam kemasan.
yang bertujuan untuk melindungi kesehatan dan kepentingan konsumen dan menjamin perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab dan mendukung perkembangan dan diversifikasi produk industri air minum dalam kemasan, maka perlu diedukasi masyarakat, maka perlu segera dilakukan pelabelan galon guna ulang, ya, beri BPA dan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat. Bang Aris, tapi Anda melihatnya, Bang Aris, tapi Anda melihatnya apakah bisa kemudian, atau mungkin pertanyaannya langkah tepatnya bagaimana untuk bisa meminimalisir para orang tua dan mungkin sekolah untuk kemudian bisa meminimalisir penggunaan air minum dalam kemasan yang mengandung BPA ini, Bang Aris? Karena ini kan anak-anak, terutama anak-anak ini kan mereka juga punya kebutuhan khusus mengenai air ini, Bang. Iya, saya kira industri harus jujur dan harus mau memberikan jaminan keselamatan, kesehatan dari industri atau produknya. Misalnya soal pelabelan, apa sih salahnya kalau kita buat secara jelas gitu ya, BPA itu berbahaya, lalu kemudian memberikan informasi yang sifatnya edukasi kepada masyarakat. Apa sih salahnya dan apa sih beratnya industri memberikan memberikan edukasi terhadap dampak-dampak negatif, positif dan seterusnya terhadap industrinya atau produknya. Itu yang kita dukung Badan POM itu. Nah, jika pelabelan beri BPA belum memungkinkan, setidaknya ada larangan agar bayi, balita dan janin tidak mengkonsumsi air galon guna ulang. Harus ada itu. Misalnya industri harus jujur mengatakan itu, memberikan edukasi. Bang Aris, kami sudah bisa menangkap pesan Anda. Nanti kita akan minta lagi di segmen berikutnya karena kita akan jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, kita masih membicarakan seputar label bagi produk-produk yang menggunakan atau air minum dalam kemasan yang menggunakan BPA, dan ini menjadi penting juga. Saya masih bersama dengan Dr. Irin di sini dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan juga Bang Aris Merdeka Sirait yang tersambung melalui telepon, Ketua Komnas Perlindungan Anak. Bang Aris, saya ingin menuju kepada Anda terlebih dahulu karena saya pengen tanya apa sih harapan dari Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia kepada produsen air minum dalam kemasan ke depannya. Kalau kita bicara mengenai anak-anak Indonesia ini kan harapan bangsa, Bang Aris. Iya, saya kira kalau merujuk pada hak anak atas kesehatan itu merupakan hak yang sangat fundamental yang dimiliki oleh anak-anak, termasuk anak yang masih dalam janin. Artinya masih dalam perut ibu yang hamil dan sebagainya. Oleh karena itu harapan kita sangat sederhana saja, bahwa terbuka sajalah industri untuk memberikan peringatan-peringatan dan tanda-tanda yang dapat dimengerti oleh konsumen. Apalagi sekarang ini kan air minum itu adalah kebutuhan dasar, ya. Kalau itu dikelola dengan tidak baik, maka itu dapat mengganggu pertumbuhan anak-anak, baik itu dalam janin. Oleh karena itu, kami juga berharap pemerintah jangan kalah dengan permainan industri. Industri punya kewajiban di negeri ini, bahkan di dalam komponen internasional, industri atau produknya itu harus bertanggung jawab memberikan rasa nyaman terhadap anak-anak yang mengkonsumsi produksinya. Apa sih salahnya? Saya berharap saya kira industri air mineral yang ada diberikan kesempatan untuk menanamkan investasinya di sini, tapi juga jangan lupa terhadap masa depan anak-anak dari bahaya BPA. Ya, sekali lagi saya berharap bahwa adalah kewajiban industri untuk memberikan rasa nyaman bagi konsumennya, termasuk anak-anak, supaya anak-anak tidak terlanggar haknya. Oke, makasih Bang Aris. Saya ingin ke Bu Ririn, singkat Bu Ririn. Bagaimana menjadi konsumen yang cerdas? Kalau kita bicara mengenai ada pelabelan, kemudian juga bahaya-bahaya dan lain sebagainya. Kita bicara mengenai air minum dalam kemasan. Oke, kita sebagai masyarakat tentunya sudah mulai harus mengetahui perkembangan yang ada di sekitar kita. Jadi kita sebagai orang tua mungkin mengedukasi anak-anak juga ya, dan perilaku dari kita sendiri, dan juga produsen itu ketika mendistribusikan galonnya itu juga itu kan tentu jarak yang ditempuhnya cukup jauh. Jadi itu kan ada pemanasan di dalam
galon-galonnya itu nanti dikhawatirkan itu sudah terjadi migrasi daripada BPA tersebut. Dan kita juga harus tahu bahwa kapan sih air kemasan itu bisa dikonsumsi, apakah botolnya boleh dipakai lagi. Nah itu juga harus kita cermati karena bentuknya, misalnya kalau botol itu kan harusnya bisa berdiri gitu. Nah, tapi ada suatu saat ketika kita beli terus kalau kita letakkan di atas meja itu dia jatuh karena sudah mengembang. Rasanya juga sudah berubah, berbeda, ya. Warnanya juga berbeda. Jadi kita harus mengetahui itu, dan juga botol kemasan yang artinya yang botol air minum anak-anak itu juga kita tidak boleh mengisinya dengan air panas. Baik, Bu Rini terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di sini. Bang Aris terima kasih banyak juga sudah bekerja untuk terus melindungi anak-anak Indonesia, dan pemirsa juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Sama-sama kita menjadi konsumen yang cerdas, kita betul-betul tahu apa yang kita konsumsi, terutama bagi para orang tua untuk melindungi kesehatan anak-anak kita tercinta, dan mereka adalah investasi bangsa ke depan. Sampai jumpa.